Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ufiarni Stambuk M1B1 18072 dari kelas C jurusan Ilmu Lingkungan, akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin langsung saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja upaya pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pertama atau A, politik hijau atau green politik. Hubungan politik hijau dan partai politik. Secara struktural, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau oleh Giddens dan Dreyzek, dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Salah satu wujud output lingkungan yang amat tentang negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otorita para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli sama lingkungan hidup karena keadaan mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Realitas yang demikian seharusnya menyadarkan partai-partai politik untuk menyerahkan kepentingan kesadaran akan politik lingkungan. Yang keduanya yaitu apa peran partai politik terhadap lingkungan. Peran partai politik terhadap lingkungan yaitu sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Di negara maju, lingkungan hidup telah dianggap sebagai suatu kebutuhan telak atau bahkan sebagai spirit kehidupan. Misalnya saja pada tahun 1975 di California, Amerika Serikat, untuk membangun sirkulasi sistem politik yang sangat mengangkat kepentingan lingkungan, tampaknya kita sangat memerlukan partai hijau atau Green Party. Kini, di saat partai-partai politik sudah mapan, serta partai-partai politik baru bersiap diri konstituen untuk memenangi pemilu, sudah saatnya Green Politik dan Green Party yang pro lingkungan hidup dan keseimbangan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem perpolitikan Indonesia, karena keragaman kerusakan lingkungan dan bencana di Indonesia yang diantaranya melahirkan kemiskinan dan jatuhnya banyak korban, kekuatan Green Politik untuk menyelesaikannya. Yang kedua atau B, ekonomi hijau atau green economy. Definisi ekonomi hijau adalah segala sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan. Dalam kalimat lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi hijau menurut UNDP yaitu yang pertama, mengaku nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial. Yang keempat, menggalikan penggunaan bahan bakar fosil, energi terbarukan dan rendah emisi. Yang kelima, meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan energi. Yang keenam, mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. Yang ketujuh, bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Menurut Surna dan kawan-kawan 2011, terdapat 10 prinsip ekonomi hijau sebagai berikut. Pertama, menggunakan nilai intrinsik dan kualitas mengikuti aliran alam. Yang ketiga, sampah. Yang keempat, rapi dan keragaman fungsi. Yang kelima, segala tempat tepat guna atau skala keterkaitan. Yang keenam, keanekaragaman. Yang ketujuh, kemampuan diri, organisasi diri dan rancangan diri. Yang kedelapan, partisipasi dan demokrasi yang langsung. Yang kesembilan, kreativitas dan pengembangan masyarakat. Yang 10, peran
strategis dalam lingkungan buatan lanskap dan perencanaan spasial. Yang ketiga atau C, kota hijau atau Green City. Pengertian kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau adalah kota efisien dalam penggunaan sumber daya. Kota hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumber daya, meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi air, udara, tumbuhan, fauna, pantai, dan danau atau danau dengan komponen buatan seperti jalan, bangunan, jembatan, dan jaringan sarana-sarana prasarana kota, bangunan, jembatan, dan jaringan sarana prasarana lainnya. Prinsip kota hijau, yaitu yang pertama mengintegrasikan komponen alam dan buatan, yang kedua efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota, yang ketiga meminimalisasi dan mendaur ulang limbah, mengurangi ketergantungan terhadap daerah interlandnya. Komponen atau dimensi kota hijau yaitu yang pertama tata guna tanah, yang kedua transportasi, yang ketiga bangunan, yang keempat ruang terbuka, yang kelima jaringan prasarana dan limbah, yang keenam sistem energi, yang ketujuh hidrologi, yang kedelapan udara, sinar matahari. Kedelapan komponen tersebut di atas saling terkait dengan secara sinergis membentuk lingkungan fisik kota. Indikator kota hijau. Indikator dinamis sebagai representasi dari satu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami suatu realitas. Indikator juga merefleksikan nilai-nilai yang dianggap penting untuk masyarakat dalam satu ruang dan waktu tertentu. Yang keempat atau D, bangunan hijau atau green building. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasiannya hingga dalam operasional pemeliharaannya memerhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam dan menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Bangunan hijau juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan, mengarah pada struktur dalam pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya panas sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemeliharaan, tempat desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Tujuan umum dari bangunan hijau adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara efisien menggunakan penggunaan energi air dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. Bangunan alami yang biasanya pada skala yang lebih kecil dan cenderung untuk fokus pada penggunaan bahan-bahan alam yang tersedia secara lokal. Bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perbuatan rumah yang ada mengurangi dampak lingkungan, atau praktek green building bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Penerapan bangunan hijau yaitu pertama, efisiensi energi, itu mengurangi energi atau mengurangi konsumsi energi. Yang kedua, efisiensi air, mengurangi konsumsi air. Yang ketiga, efisiensi bahan atau material bahan bangunan biasanya dianggap sebagai hijau, termaksud kayu dari hutan yang telah disertifikasi dengan standar hutan pihak ketiga, bahan tanaman cepat terbarukan seperti bambu dan jerami batu. Yang keempat, peningkatan mutu lingkungan. Yang kelima, operasi dan optimalisasi pemeliharaan. Yang keenam, pengurangan sampah. Yang ketujuh, aplikasi biaya dan manfaat. Masa yang paling dikritik tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Industri hijau atau green industry. Pengertian industri hijau. Industri hijau dipopulerkan tahun 1989 dalam suatu artikel ini Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas E. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan,
yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan pada konsep industri hijau. Sistem industri pandang bukan sebagai suatu sistem yang terlalu solusi dari sistem dan lingkungan di sekitarnya atau di sekelilingnya, melainkan merupakan suatu kesatuan. Dalam sistem ini dioptimalkan khusus material mulai dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi komponen produksi dan pembuangan akhir. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya energi dan modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dihasilkan 10 jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Strategis implementasi industri hijau: yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya material. Yang kedua, meminimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Yang ketiga, proses dan dematerialisasi seiring dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Produk bersih atau cleaner production. Konsep produksi bersih pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 atau 1990 oleh UNEP, United Nations Environment Program. Produksi bersih adalah suatu program strategis yang bersifat proaktif yang diterapkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan. Aktivitas produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk kegiatan dikenal sebagai 4R, meliputi reuse, penggunaan kembali, reduction, pengurangan limbah pada sumbernya, recovery, dan recycling atau daur ulang. F. Teknologi hijau atau green technology. Pengertian teknologi. Teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Teknik untuk penyerapan sustainabilitas, yaitu yang pertama produk daur ulang, yang kedua inovasi teknologi baru, yang ketiga energi yang terbarukan, yang keempat bangunan yang ramah lingkungan atau green building, yang kelima kimia hijau, yang keenam teknologi nano hijau. G. Organisasi hijau atau green organization. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Organisasi tingkat yang pertama global, yang kedua regional, yang ketiga organisasi pemerintah, dan yang keempat organisasi non-pemerintah. H. Perilaku hijau atau green behavior. Pengertian green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sekitarnya atau sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Green behavior sebagai kecerdasan ekologis. Adapun pengertian adalah sebagai berikut. Ekologis artinya pemahaman terhadap organisme dan ekosistemnya. Kecerdasan adalah kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan secara efektif berhadapan dengan lingkungan. Makna green behavior mengarah kepada penyediaan kebutuhan bagi anak-anak dan remaja dalam bentuk kependidikan yang memberdayakan secara aktif berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan peran media massa guna membangun kesadaran tentang ekologi dan sejarah, serta mengakui pentingnya pendidikan moral dan spiritual untuk kehidupan yang berkelanjutan. Yang kedua, prinsip green behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk berkomitmen menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam efektif, efisien, karena sumber daya alam tersebut semakin hari semakin tak terbatas. Prinsip dan penanaman nilai dari green behavior. Nilai dianggap sangat berperan dalam pengembangan gender di sekolah, karena nilai kerap dianggap sebagai wujud efektif yang berada dalam diri seseorang. Jadi pada dasarnya green behavior merupakan pusat yang mewakili sesuatu yang benar ramah lingkungan, baik secara pola pikir atau gaya hidup seseorang. Bagaimana membangun perilaku hijau? Pertama, perilaku hidup
dilakukan di rumah. Membangun perilaku hijau pertama yang dilakukan di rumah yaitu hemat energi. Maksudnya contohnya yaitu hindari penggunaan mesin pengering, jemur pakaiannya, dan biarkan pakaian kering secara alami. Gunakan lampu LED jauh lebih hemat dalam hal penggunaan pemakaian listrik. Hemat air, misalnya pertama matikan keran saat menggosok gigi atau memakai sabun. Gunakan air bekas cucian sayur dan buah untuk menyiram tanaman. Segera perbaiki keran yang bocor karena merupakan air bersih sehingga 13 liter air per hari. Jika mungkin adalah dengan menggunakan shower. Hemat kayu dan kertas dan kurangi pakai lagi dan daur ulang, misalnya bantulah mengurangi tumpukan sampah. Jangan gunakan produk sekali pakai seperti piring dan sendok, kertas atau pisau, garpu dan cangkir plastik. Gunakan baterai isi ulang. Mungkin itu saja. Adapun kesimpulannya yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu politik hijau atau green politik, ekonomi hijau atau green ekonomi, kota hijau atau green city, bangunan hijau atau green building, industri hijau atau green industri, teknologi hijau atau green teknologi, organisasi hijau atau green organization, dan perilaku hijau atau green behavior. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.